Keuangan negara itu bukan kayak kantong pribadi kalian. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena tadi tuh aku nemuin postingan abang ini. Ini katanya menarik ya. Jadi dia bilang kalau misalnya dia tadi berbicara dengan temannya di Kementerian Keuangan. Lalu ya temannya bilang kalau MBG dihentikan, ekonomi itu bisa chaos. Lalu ya tentu saja dengan pertanyaan yang sangat akademik sekali, abang ini mempertanyakan, kalau ekonomi bisa chaos karena hanya satu program dihentikan, berarti ekonomi kita sedang terlalu bergantung pada belanja negara. Apakah itu tanda ekonomi yang sehat? Sini abangnya. Ayo coba aku kasih lihat fakta ini dulu ya. Kalau MBG dihentikan, lalu dari kemarin ini perekonomian kita ini lagi banyak banget berputar uang-uang dari MBG. 900 miliar itu berputar setiap harinya ke masyarakat langsung. Dan pada kenyataannya MBG itu membuka 1,3 juta lapangan pekerjaan. Kalau MBG dihentikan, lalu akan terjadi langsung 1,3 juta pengangguran. Ya gimana ekonomi nggak chaos? Jadi ya benar gitu kata-kata temennya abang yang di Kementerian Keuangan, kalau MBG dihentikan ekonomi chaos. Ya penghasilan orang-orang yang banyak sekarang dari MBG seperti itu, atau yang 1,3 juta lapangan kerjaan itu, yang semuanya tiba-tiba ditutup kalau MBG dihentikan, terus mau dikemanain? Penghasilan masyarakat yang bukan bekerja di MBG ini bisa jadi nol. Terus yang 1,3 juta pekerja MBG ini pengangguran dong. Lalu di thread panjangnya abang ini ada satu pertanyaan yang seru. Dia bilang MBG itu bukan program kecil, ada alokasi pada 2026 mencapai 335 triliun. Itu angka yang jelas nggak kecil. Pertanyaannya bukan apakah niatnya baik, tapi apakah APBN masih sanggup membiayai ini tanpa merusak stabilitas. Nah, jujur aja, aku mau baca ini, aku langsung menyadari bahwa abang ini sama sekali tidak mengerti tentang keuangan negara. Dia, pahamnya keuangan negara itu kayak keuangan kantong pribadinya dia. Banyak orang kita itu beranggapan kalau misalkan MBG dihentikan, berarti 335T ini akan dialihkan langsung menjadi program yang mungkin lebih berguna. Pertanyaannya sekarang, ngerti nggak cara kerjanya keuangan negara kita itu berjalan? Yang pertama nih, kan dia nanya, apakah APBN masih sanggup membiayai ini? Ya tentu sanggup, karena APBN itu bukan kayak, oh bulan ini gue mau keluar duit 335T nih. Ada nggak ya uangnya? Tapi tahun 2026 APBN itu mau membiayai MBG 335T, itu sudah diketok palu dari 2025, alias uangnya udah ada. Tinggal dikeluarin kebutuhannya aja, tapi ya uangnya ada, memang udah ada, sudah dianggarkan. Kalau misalkan pengen menghentikan program MBG, itu adalah di 2026 nih, RAPBN yang buat 2027, nanti kalian ajukan kenapa MBG ini harus dihentikan, dijelaskan apa yang perlu dikurang-kurangin, atau kalau misalkan nggak dihentikan semuanya adalah ya, program ini yang nggak efektif di sini, itu harus dijelaskan. Jadi nanti alokasi dana buat APBN di 2027, itu bisa MBG itu dikurangi. Dan sejujurnya juga nih, kalau misalkan MBG ini dihentikan, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, 1,3 juta orang yang bekerja di MBG mau dikemanain? Apakah tetap dibayarin gajinya? Diberhentiin? Jadi pengangguran dong langsung? Ya ekonomi chaos. Dan lagi juga yang perlu diketahui nih ya guys ya, kalau misalkan programnya dihentikan, berarti 335T yang sudah dianggarkan buat MBG itu ngendep aja gitu di kas negara, kagak bakal keluar tiba-tiba, kecuali pemerintah punya program baru, atau punya rencana mau dikemanain. Permasalahannya sekarang itu ya, jelas tidak ada program baru untuk menggantikan MBG ini apa, 335T ini bakal dialirkan kemana, karena kan memang nggak ada rencana untuk menghentikan MBG. Jadi ya tolong nih, kalau misalnya mau jadi oposisi atau mau mengkritik pemerintah, ngerti dulu gitu cara kerjanya pemerintah tuh kayak apa. Yang kedua, kalau mau kritik program, kalian punya nih program apa, coba dijelaskan gimana bentuk programnya, apa anggarannya, siapa yang akan mengerjakan, gimana cara eksekusi programnya. Ajukan ke pemerintah, protes, demo, dijelaskan di situ. Itu baru kritik yang membangun negara.